يا من تحب محمدا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan, air merupakan salah satu elemen terpenting di alam bumi dan semesta ini. Bukan hanya tumbuhan, hewan, hingga manusia bergantung hidup dengan air. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Banyak di antara kita yang pernah mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam pasti tidak luput dari ingatan tentang keajaiban di mana Nabi Musa alaihissalam berhasil menciptakan 12 mata air sekaligus. Dikisahkan bahwa setelah terlepas dari kerajaan Fir'aun dan pengikutnya yang tertelan Lautan Merah, Nabi Musa alaihissalam bersama pengikut setianya melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di Gunung Sinai yang cukup teduh dan nyaman untuk beristirahat. Di gurun itu banyak pepohonan yang tumbuh tinggi dan rindang sehingga dapat berlindung dari sengatan matahari yang cukup terik. Selain itu, buah-buahan tumbuh dengan subur, dilengkapi mata air yang mengalir di tengah-tengahnya. Para kafilah yang sedang berada dalam perjalanan jauh sering beristirahat di sana untuk melepaskan lelah, rasa lapar, dan dahaga. Ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam tiba di sana, ternyata sumber mata air itu sudah kering. Adanya rasa haus karena telah menempuh perjalanan panjang terasa mencekik leher. Belum lagi sinar matahari yang begitu terik membuat mereka tak kuasa melanjutkan perjalanan. Tak kuat lagi menahan rasa dahaga, tubuh mereka begitu lelah dan merasa tak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan. Pengikut Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya kami teramat haus dan lapar. Kami tak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini." Nabi Musa alaihissalam begitu iba melihat kondisi pengikutnya yang letih karena kehausan dan kelaparan. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk di mana mendapatkan air dan makanan agar bisa mengembalikan kondisi pengikutnya menjadi sehat dan bugar kembali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menengadahkan tangannya ke atas lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar doanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memacarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam menatap tongkatnya dengan perasaan bahagia. Tanpa ada keraguan sedikit pun, dipukullah sebuah batu besar dengan tongkat yang dipegangnya. Dan subhanallah, sungguh suatu mukjizat yang sangat mencengangkan bagi Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Mereka melihat batu besar yang baru saja dipukul memancarkan 12 mata air yang mengalir jernih dan sejuk. Mereka segera berebut meminum air tersebut. Rasa dingin dan segar segera mengalir ke dalam tubuh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki maksud lain di balik pancaran 12 mata air tersebut. Selain untuk menghilangkan dahaga para pengikut Nabi Musa alaihissalam, namun kaum Bani Israel di kemudian hari terpecah menjadi 12 kelompok sehingga air itu mengalir terus pada masing-masing kelompok dari Bani Israel seperti yang dikemukakan dalam Al-Quran. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing, dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Kami tidak menganiaya mereka, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Quran Surat Al-A'raf ayat 160. Lagi-lagi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan di era modern ini. Sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook Arab bernama Kanat Salam menjadi bukti bagaimana keajaiban Al-Quran. Dalam video tersebut terlihat ada seorang pria membacakan ayat suci Al-Quran di kawasan pegunungan. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya?
Selang berapa lama, tebing gunung tersebut mengalirkan air yang cukup deras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Şomulvan. Kimin? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menurut informasi yang dikutip dari Tribun, diceritakan bahwa penduduk berlokasi di Cina sedang mengalami kesusahan di mana sumber air dari pegunungan tidak lagi mengalir cukup lama. Menyadari bahwa air adalah makhluk dan tunduk pada Allah sebagai Robnya, sejumlah penduduk desa mengajak seorang ustadz ke pegunungan tersebut untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan berdoa kepada Allah agar air itu mengalir kembali. Dalam video berdurasi sekitar 5 menit tersebut, tampak sang ustadz membacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Al-Ikhlas. Setelah itu, ia berdoa memohon kepada Allah agar menolong penduduk desa dari kekeringan. Dan subhanallah, beberapa menit setelahnya, air terlihat mengalir cukup deras dari atas tebing gunung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat. Sebenarnya bagaimanakah hukum memejamkan mata saat sujud dan apa manfaatnya? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar gak salah paham. Dalam melaksanakan sholat, tentunya kita harus khusyuk. Maka dari itu, banyak umat muslim yang mengatasinya dengan cara memejamkan mata saat sholat termasuk sujud. Namun ternyata memejamkan mata saat sujud hukumnya adalah makruh. Seperti yang dikutip dari ceramah Buya Yahya dalam akun YouTube Al-Bahjah TV, beliau menyebutkan dalam keadaan normal, jika memejamkan mata dan tidak memejamkan mata sama saja, maka dianjurkan lebih baik membuka mata. Namun, jika saat di sekitar mengganggu konsentrasi sholat, maka diperbolehkan memejamkan mata. Jadi hukumnya makruh. Pejam mata dan buka mata tidak ada perbedaan, maka lebih bagus buka mata. Tapi bisa jadi pejam mata lebih bagus di saat melekmu adalah terganggu. Selesai? Selain itu, menurut Ustadz Aminur Baij dalam konsultasi syariah.com, memejamkan mata ketika sholat bukan termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnul Qayyim mengatakan, bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika sholat. Sujud merupakan bagian dari sholat, maka bagaimana kondisi mata ketika sujud? Sebaiknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat dalam keadaan pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya atau terus mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata terbuka selalu melihat tempat sujud pada saat sholat. Bukan hanya untuk mengikuti anjuran, membuka mata saat sujud ternyata memiliki manfaat. Salah satunya adalah untuk mengobati otot mata yang lemah. Jika otot mata lemah, biasanya akan menyebabkan ketidakmampuan dalam melihat secara akurat. Maka dari itu, untuk memulihkan mata dan menjaga kekuatan ototnya, maka dianjurkan mengikuti sunnah saat sholat, yaitu membuka mata ketika sujud dan fokus melihat satu titik. Dikutip dari iqra.or.id, saat ruku, otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi, dan saat kita bangun, maka otot mata akan melonggarkannya. Jadi, bagi kalian yang mengalami mata minus, tentunya ini akan bermanfaat. Tidak hanya itu, saat sujud lensa mata akan menyusut karena jarak antara mata dengan tempat sujud memendek.
Dan ketika kita bangun lagi, itu akan mengendurkan otot-otot mata. Bila kita praktikkan setiap hari, maka akan melatih otot-otot mata kita, sehingga mata kita akan lebih sehat. Tidak hanya itu, dikutip dari independent.co.uk, hasil penelitian yang dilakukan pada ilmuwan menunjukkan posisi sujud dapat meningkatkan elastisitas persendian, apalagi jika melakukan sholat 5 kali sehari. Tentu saja bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.